Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ova Sri Lestari dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Ya, di sini saya akan mempraktekkan sebuah video micro teaching yang saya laksanakan di rumah saya sendiri bersama adik saya. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Harinya di semua enggak? Enggak. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya. Atas nama Linda, Hadir. Safitri, Hadir. Tria, Hadir. Dina, Hadir. Siska, Hadir. Tio. Enggak hadir, Bu. Kenapa? Lagi sakit. Oh, sakit. Dinda, Hadir. Putri, Hadir. Bila, Hadir. Mila. Hadir, Bu. Cuma satu ya yang nggak hadir. Iya. Ayo. Oke. Di rumah udah belajar, Nak? Udah, Bu. Yang dipelajari bab berapa? Bab 1 ya? Iya. Itu bab 1 tentang pengertian dan ciri-ciri peluang usaha. Ada yang tahu tentang peluang? Saya, Bu. Ya, apa itu peluang? Kesempatan. Kesempatan. Oke, Ibu jelaskan ya. Peluang dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata opportunity yang artinya kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi, peluang itu ada sebuah kesempatan untuk kita meraih keuntungan. Jadi gini, kalian itu pernah nggak mengalami sebuah kayak punya ide kayak kalian kan melihat sekitar itu banyak yang jualan apa-apa gitu. Terus kalian punya ide buat peluang usaha itu pernah nggak? Pernah, Bu, sampai sekarang. Oh iya. Jadi pernah nggak kalian itu kayak usaha gitu? Pernah. Pernah? Usaha apa? Online shop itu loh, Bu. Oh iya, bagus. Itu kan peluang untuk anak sekolah ya, untuk meraih sebuah keuntungan. Iya. Soalnya kan cuma bermodalkan HP aja, Bu. Ya, bagus. Ya, itu peluang usaha mempunyai banyak ciri-ciri ya. Disebutkan. Yang pertama itu ciri-ciri orisinil, dan yang kedua mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar, dan yang ketiga itu sesuai dengan wirausaha, dan yang keempat itu kelayakan usaha sudah teruji, dan yang kelima kreatif dan inovatif, dan yang keenam itu keyakinan bisa mewujudkannya. Jadi kalian itu mempunyai sebuah keyakinan untuk mewujudkan cita-cita Anda. Nah, jadi ciri-cirinya ada 7. Ada yang kurang paham? Original tuh yang kayak gimana, Bu? Saya belum paham. Kalau original itu tidak meniru, jadi original. Peluang usaha yang baik untuk meniru, peluang usaha yang baik tidak meniru orang lain. Jadi gini, bisa ya di keliling kita itu udah ada yang jualan mie ayam. Jadi kita nggak boleh jualan mie ayam. Kita harus bisa bikin kreasi baru. Misal kita mau jual bakso beranak, bakso bulat, bakso kotak, bakso lonjong. Iya, selanjutnya ada yang bisa ditanyakan lagi? Ada, Bu. Ya, yang mana? Yang kreatif dan inovatif itu maksudnya gimana? Kreatif dan inovatif itu maksudnya gini. Peluang usaha mempunyai ide yang kreatif. Jadi itu ide kreatif tidak sembarang orang bisa meniru ya. Jadi itu kreatif dan inovatif, bukan merupakan tiruan dari orang lain. Jadi itu inisiatif dari diri sendiri. Seumpamanya kamu itu ingin mencoba peluang usaha untuk usaha apa ya? Misal jualan jus, jualan yang lagi kekinian itu apa, minuman anak remaja itu yang coklat itu ya bisa. Ya, ada sudah paham? Sudah, Bu. Ya, selanjutnya Sesuai keinginan wirausaha itu maksudnya gimana? ya itu sesuai keinginan itu ya sama kayak kreatif dan inovatif tadi. Semuanya ya, kamu itu ingin membuka usaha ya. Membuka usaha itu harus sesuai dengan keinginan kamu sendiri. Misal gini, kamu tuh hobi banget untuk menjahit ya. Kamu itu menciptakan peluang usaha untuk terima jasa jahit, atau kamu itu bikin konveksi sendiri minimal kecil-kecilan lah. Kalau kamu ingin belum bisa berkembang untuk besar, kamu bisa mulai dari nol. Oke, selanjutnya ada lagi? Udah enggak, Bu? Udah ya? Iya. Oke, selanjutnya kita buka halaman selanjutnya, yaitu sumber-sumber peluang usaha.
Sumber-sumber peluang usaha yaitu terdiri atas 4 sumber, yaitu peluang dari diri sendiri, peluang dari lingkungan, peluang dari perubahan yang terjadi, dan peluang dari konsumen. Ya, di sini Ibu akan memberikan sebuah game untuk kalian ya. Jadi gamenya tuh gini. Ibu akan melontarkan sebuah pertanyaan dan kalian yang bisa menjawabnya akan Ibu kasih poin. Oke, siap? Siap. Udah dipelajari semua ya ini bab ini? Udah. Oke, pertanyaan pertama. Peluang dari diri sendiri itu maksudnya gimana? Saya bisa, Bu. Oh ya, namanya siapa, Mbak? Linda. Ya, Linda. Sebutkan. Peluang dari diri sendiri itu peluang yang paling potensial dan sangat besar risikonya kesuksesannya adalah peluang yang bersumber dari dalam diri sendiri. Ya, benar. Oke, Mbak Linda kasih poin plus. Selanjutnya. Dari peluang perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi, ayo. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Siska. Siska. Ya. Peluang dari perubahan yang terjadi itu adalah peluang usaha dapat muncul dari berbagai perubahan yang terjadi jika orang tersebut mampu membaca situasi untuk melihat peluang usaha. Perubahan-perubahan yang dimaksud yaitu sebagai berikut: perubahan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah, perubahan teknologi, dan lain-lain. Ya, benar. Kasih poin plus buat Mbak Siska. Ya, selanjutnya Ibu beri pertanyaan dari peluang diri sendiri. Itu ada hobi, keahlian, pengetahuan, dan latar pendidikan. Ada yang bisa ngasih contoh peluang dari hobi? Saya bisa, Bu. Ya, siapa? Tria. Ria. Contohnya, Putri memiliki hobi berdandan. Ia sangat gemar dengan make up. Dari hobinya itulah Putri membuka jasa make up untuk acara wisuda maupun pernikahan. Ya, bagus, benar. Ada lagi yang bisa mencontohkan? Gak ada? Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Dari peluang lingkungan. Oke, bisa menyebutkan? Ada 3. Siapa? Saya, Bu. Ya. Namanya? Bila. Bila. Ayo. Ada usaha orang tua, lingkungan rumah, dan kebiasaan. Ya, benar. Jadi gini ya, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi peluang dari lingkungan itu berasal dari usaha orang tua. Misal gini, contohnya ya, Sofia mempunyai orang tua yang menggeluti usaha di bidang konveksi jahit, batik. Dari usaha orang tuanya itu, Sofia menemukan peluang usaha untuk memasarkan produk hasil konveksi tersebut secara online. Jadi yang Sofia itu lakukan, bapak dan ibunya itu usaha konveksi, dan anaknya Sofia itu mempromosikan dan menjualnya secara online, seperti teman kalian tadi yang usaha online. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari peluang diri sendiri ya. Itu contohnya ada keahlian. Jadi keahlian yang dimiliki dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi ada yang bisa memberikan contoh? Saya bisa. Siapa namanya? Dina. Dina, ya. Contohnya, Irfan mempunyai keahlian mendesain baju. Dari keahliannya itu, ia membuka distro baju-baju bagi remaja yang mempunyai desain unik. Ya, benar. Jadi tadi contohnya Mas Rifan membuka sebuah distro ya, distro baju. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari peluang lingkungan. Peluang lingkungan itu disebutkan tadi ada 3, yaitu kebiasaan ya, salah satunya. Kebiasaan dari diri sendiri dapat memunculkan ide atau peluang untuk menjalankan usaha. Yaitu pertanyaannya, ada yang bisa menghasilkan contoh suatu peluang dari lingkungan itu yang berasal dari kebiasaan. Saya, Bu. Siapa namanya? Mila. Mila. Oke, ayo jawab. Saya sering berbelanja baju secara online. Dari kebiasaan saya itu,
Jadi saya terinspirasi untuk membuat usaha saya sendiri, yaitu menjual baju secara online. Ya, seperti yang dicontohkan teman kamu tadi ya, juga online ya. Iya, Bu. Oke. Itu hasil dari game kita hari ini ya. Sudah ada berapa orang ini? 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Dan terima kasih atas partisipasi kalian. Dan Ibu akan berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Iya, Ibu Bu. uji kompetensinya dilihat. Yang uji kompetensi uraian ABC sama yang uraian itu, yang uraian ini ada studi kasus itu dipelajari ya. Iya. Dikerjakan studi kasusnya itu. Jadi kalian itu gini, kalian studi kasus itu harus berpikir secara kritis untuk menciptakan sebuah peluang. Jadi gini, tugasnya itu kalian harus melihat situasi dan kondisi sekitar kalian di lingkungan rumah kalian sendiri, yaitu kalian harus berpikir peluang apa yang akan kalian dapatkan, yaitu peluang agar kalian mendapatkan sebuah keuntungan gitu. Nah, itu tugasnya dikumpulkan minggu depan. Dan juga ini yang uji kompetensi, yang pilihan ganda itu ada 10 nomor, dikerjakan semua. Dan juga isinya ada 10 nomor, itu dikerjakan ya. Kita koreksinya minggu depan untuk penilaian secara lisan. Tertulis. Kalau yang tadi itu Ibu masukkan ke penilaian yang lisan. Kalau yang tugas ini Ibu masukkan ke penilaian tertulis. Ya, jadi kita pelajaran hari ini itu tentang peluang usaha dan ciri-cirinya ya, yaitu kita ulas kembali. Yang ciri-ciri peluang usaha itu ada original, antisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, sesuai keinginan wirausaha. Yang keempat, kelayakan usaha sudah teruji. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, keyakinan bisa mewujudkannya. Dan yang terakhir, terdapat rasa senang menjalankan usaha. Dan selanjutnya itu di sumber-sumber peluang usaha itu ada dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, dan dari perubahan yang terjadi, dan selanjutnya dari faktor konsumen. Sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa tugasnya, jaga diri kalian baik-baik di rumah. Ya, pulangnya nanti hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, yaitu sebuah video micro teaching yang dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah variasi tanya jawab yang saya sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.